kami mengajak kepada Abi untuk menyudahi. Apabila kemudian Abi masuk Kristen, berpindah agama, kami memang sedih. Tetapi secara hukum ini adalah hak Abi, maka silahkan pilih. Komentar-komentar anak saya inilah yang mau saya jelaskan agar ke depan saudara-saudara yang Kristen tidak mamang, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi satu video putranya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, tepatnya putra kedua yang bernama Saddam Hussein. Jadi di sebuah channel, putra Bapak Saifuddin Ibrahim ini menyampaikan pesan kepada bapaknya, atau yang lebih disapa akrab dengan Abi. Nah, sapaan akrabnya itu Abi. Di sini ada satu hal yang menarik antara Pak Saifuddin Ibrahim dengan anaknya. Jadi ketika anaknya ini diketahui Pak Saifuddin Ibrahim mengkritiki bapaknya sendiri terkait dengan perlakuan dia selama ini, diantaranya menyuruh untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Nah, ini anaknya membuat video, kemudian ditanggapi oleh Pak Saifuddin Ibrahim, ditanggapi oleh ayahnya sendiri. Nah, di sini ada hal yang menarik yang menurut saya perlu untuk diungkap, yakni mengenai tanggapan Pak Saifuddin Ibrahim. Nah, Pak Saifuddin Ibrahim ini sangat disayangkan sekali oleh anaknya. Kenapa sampai beliau itu keluar dari Islam, dan tidak hanya keluar dari Islam, bahkan sampai kalau diistilahkan itu merendahkan Islam begitu, dan membuat stigma-stigma yang menyakiti umat Islam dan akhirnya membuat satu kegaduhan di Republik Indonesia ini. Nah, ini tentu video yang sangat bagus sekali. Mari kita simak bersama-sama ya. Nanti kita sertakan dengan videonya Pak Saifuddin Ibrahim, beserta nanti coba kita analisa. Ini adalah videonya, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat hanya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saudara-saudaraku yang setanah air. Mungkin pada hari ini kita mengerti bahwasanya ada yang baru saja marak di tengah-tengah kita, seorang pendeta mencoba untuk mengintervensi untuk kemudian memberitahu bahwasanya 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan, yaitu adalah pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan yang kebetulan Bapaknya sendiri, beliau adalah ayah kandung dari saya. Ini ayah kandung. Pendeta Saifuddin Ibrahim dahulu adalah seorang mantan ustadz. Beliau mengajar di sebuah pesantren Al-Zaitun. Pun kami bertiga, saya bertiga saudara, ada kakak dan adik, termasuk saya pun pernah menimba ilmu di pesantren tersebut. Lantas berkaitan dengan tuduhan-tuduhan Abi, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mengatakan hal tersebut, maka kami perlu kemudian bertanya kepada Abi. Kita meyakini bahwasanya setiap muslim yang lahir memiliki kewajiban untuk kemudian memeluk Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya pun setiap inci daripada kehidupan harus berdasarkan syariat Islam. Apalagi
seorang ustadz. Seorang ustadz tentu harus menjadi panutan, makanya harus melakukan Ya, saya potong dulu ya. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini dulunya adalah ustadz, seperti itu ya. Ini disampaikan oleh putranya secara langsung. Bahkan putranya ini dulu juga menimba ilmu kepada Pak Saifuddin Ibrahim, seperti itu ya. setiap segala syariat. Nah, pada hari ini kemudian Abi sudah menjadi seorang pendeta, kemudian mengucapkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan kebencian, terorisme, dan yang lain seperti Abi sebutkan. Maka sesungguhnya pertanyaannya jadi sederhana sekali. Ketika seorang muslim, apalagi ustadz, tentu harus menjalankan setiap syariat. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya syariat di dalam Islam adalah membunuh orang itu boleh karena perbedaan keyakinan. Maka pertanyaannya, ketika Abi masih jadi ustadz, apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Oke, jadi dari sini saya menangkap bahwa ada satu dugaan gitu ya. Ada satu dugaan Pak Saifuddin Ibrahim ini memutuskan untuk berpindah ke agama non-Islam karena dalam benak pikirannya beliau memahami Islam itu agama yang keras. Islam ini mengajarkan radikalisme, terorisme, seperti itu ya. Jadi selayang pandang saya melihatnya seperti itu dari keterangan Pak Saddam Hussein ini, putra beliau Pak Saifuddin Ibrahim secara kandung, putra kandungnya. Jadi ini memang patut disayangkan sekali ya. Kita lanjut. Apakah Abi kemudian pernah mengajarkan santri-santri Abi di Zaitun sana tentang cara-cara membunuh orang yang berbeda keyakinan? Atau bahkan Abi pernahkah dahulu waktu masih jadi ustadz mengajarkan kami bertiga cara membunuh non-muslim saat itu? Tentu Abi ustadz, harusnya kalau misalnya memang itu yang diajarkan oleh Al-Quran, maka harusnya Abi mengajarkan hal itu. Maka pertanyaannya, apakah Abi sudah pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Apakah Abi pernah mengajarkan santri-santri, murid-murid Abi tentang bagaimana cara membunuh non-muslim? Apakah pernah Abi mengajarkan kita bertiga bagaimana cara membunuh non-muslim? Demi Allah, kami sebagai anak, demi Allah, tidak pernah sekalipun Abi mengajarkan hal tersebut. Atau bahkan mungkin Abi ketika pertanyaan tersebut Abi jawab iya pernah, maka Abi harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi kalau misalnya Abi memang menjawabnya tidak pernah membunuh, tidak pernah mengajarkan bagaimana cara membunuh non-muslim gara-gara perbedaan keyakinan, maka sesungguhnya memang Islam tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Ya, ini saya sepakat sekali. Islam tidak pernah ya sama sekali mengajarkan untuk membunuh, apalagi secara barbar, orang yang tidak sepakat dengan kita kemudian perintah untuk, tidak seperti itu ya. Islam itu sangat lembut, rahmatan lil alamin, seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, mungkin saja Pak Saifuddin Ibrahim ini memang ada masalah dengan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran itu ya, makanya beliau sehingga membuat satu pemahaman yang disebarkan ke orang lain, begitu ya. Logikanya sederhana, karena Abi dulu muslim. Bahkan tuduhan Abi ya, yang paling sering mungkin di surat Al-Baqarah ayat 191. Nah, ini Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 191 ya. Ini waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini yang disalahpahami ya. Tulhum haitsu saqiftumuhum, dibaca hanya sepenggalan ayat saja kepada orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran. Nah, kalau kita membacanya sepenggal, memang ini terkesan sangat radikal dan ini sangat berbahaya sekali memang ya. Membaca surat
Quran surat Muhammad ayat 4. Surat Ayat-ayat yang perlu dibaca secara keseluruhan biar tidak mispersepsi. Nah, ini surat Muhammad ayat 4. Nah, ini artinya, kita langsung baca artinya ya. Ini sampai sini saja penggal, coba kita baca. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Ini kalau membacanya sepenggal ini ya memang seperti ini ya. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir, nah ini di dalam kurungnya kan di medan perang ya, maka pukullah batang leher mereka. Aduh. Ini kalau membacanya sepenggal-sepenggal memang bahaya ya Al-Quran itu. Maka kalau misalnya dibacakan secara keseluruhan, itu bahwasanya diperdengarkan, maka sesungguhnya tidak ada persepsi yang salah di dalam ayat tersebut. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 disebutkan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Artinya di ayat ya, Al-Baqarah ayat 190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Logika yang sangat sederhana. Artinya umat muslim tidak boleh sekalipun memerangi suatu kaum kecuali diperangi. Mudah sekali untuk dicerna. Kenapa kemudian Abi tidak membacakan? Dan bahkan di lanjutan ayat tersebut diterjemahkan bahwasanya bertuliskan, dan janganlah kamu melampaui batas. Perang yang kemudian diselenggarakan umat Islam terdahulu adalah perang-perang yang tidak kemudian melewati batas. Tidak boleh menghancurkan gedung-gedung. Tidak boleh kemudian membunuh seorang ibu yang melahirkan, menyusui, yang memiliki anak-anak tidak boleh dibunuh. Karena memang tidak ada urusannya. Nah, pada hari ini kemudian Abi membenturkan penggalan-penggalan ayat tanpa pertanggungjawaban kepada orang-orang yang tidak memahami ayat Al-Quran. Maka kami mengajak kepada Abi untuk menyudahi. Apabila kemudian Abi masuk Kristen, berpindah agama, kami memang sedih. Tetapi secara hukum ini adalah hak Abi, maka silahkan pilih. Tetapi ada hal yang kemudian bukan menjadi hak Abi lagi, tatkala Abi mencampuri urusan dan kemudian menyakiti, bahkan mengiris hati umat Muslim di Indonesia secara khusus. Oleh karena itu, kami menyampaikan sebagai anak untuk Abi segera menghentikan segala upaya untuk kemudian menghancurkan keutuhan dan ketentraman yang ada di Indonesia. Dahulu Indonesia terbentuk oleh karena keringat, kucuran darah oleh para pejuang yang kemudian mereka kemudian sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga pun para pejuang yang lain. Apabila kemudian orang hari ini menyatakan, kemudian membuat kegaduhan seperti itu, maka sesungguhnya yang dilakukan adalah pengkhianatan kepada orang-orang terdahulu. Sekian dari kami, anak-anakmu Abi. Semoga Abi segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menemukan akidah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini ya, kalau kita tangkap memang saya juga merasakan kesedihan yang sangat dalam sekali ketika ada perselisihan dengan orang tua, utamanya dengan bapak. Apalagi perselisihan ini adalah masalah akidah. Wong di perselisihan dengan orang tua dalam masalah yang sepele saja itu membuat sangat sedih sekali terhadap anak ya. Psikologi anak itu bisa goncang seperti itu. Apalagi kalau sudah dewasa, sama-sama bisa berpikir. Perbedaan berpikir itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, di sini kita perlu memahami bagaimana perasaan dari Pak Saddam Hussein ini. Tentu saja beliau sangat sedih sekali, dan kita mendoakan semoga abinya mendapatkan akidah yang
pas, yang sesuai dengan tatanan ini, yang sesuai dengan hati nuraninya, yang diridhoi oleh Allah, seperti itu ya. Ya, kalau saya boleh menambahi, kita doakan masuk Islam kembali. Dan kalau saya melihat nih ya sahabat ya, kita akan melihat tadi yang disampaikan itu memang kayaknya Pak Saifuddin Ibrahim ini terindikasi beliau keliru dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, mungkin ada satu hal pendorong beliau untuk yakin berpindah agama. Nah, ini anak-anaknya pun merasa heran, kenapa sampai seperti itu. Apalagi kita ya, yang bukan siapa-siapa, tentu merasa sangat heran sekali. Tapi sahabat, ada satu video tanggapan yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi ini adalah videonya Pak Saifuddin Ibrahim yang menanggapi videonya anaknya tadi, Pak Saddam Hussein, terkait tentang kekecewaan, kesedihan anaknya terhadap bapaknya, abinya ya, dan meminta Bapak Saifuddin Ibrahim ini menghentikan segala upaya yang dapat membuat pecah belah umat ini, yang memeruncing perbedaan kemudian menimbulkan gesekan dan permusuhan. Hentikan upaya itu, diminta seperti itu ya. Artinya silahkanlah Pak Saifuddin Ibrahim ini Kristen, tapi tidak usah mengganggu orang Islam, tidak usah membahas hal-hal yang bukan wilayahnya, seperti itu ya. Nah, ini tanggapan ini saya melihat ya, kita lihat dulu nanti biar kita bisa menganalisa bareng-bareng ya. Nah, ini menjawab pernyataan anak-anak saya. Emang ini anak-anak saya ini juga orang ya pinter dan sekarang terkenal, dan bisa terkenal ya karena bapaknya juga ya terkenal. Jadi kalau bapaknya terkenal, anak juga ikut terkenal gitu. Oke, komentar-komentar anak saya inilah yang mau saya jelaskan agar ke depan saudara-saudara yang Kristen tidak mamang, tidak ragu tentang pernyataan iman saya dan apa yang saya lakukan selama ini. Nah, kita ulang ya. Saya inilah yang mau saya jelaskan agar ke depan saudara-saudara yang Kristen tidak mamang, tidak ragu tentang pernyataan iman saya dan apa tidak mamang, tidak ragu tentang pernyataan iman saya dan Oke. Saya melihat dari satu pernyataan penggalan ini saja ya, silahkan ditonton sendiri bagi teman-teman yang ingin menonton. Tapi dalam video ini saya ringkaskan saja ya. Poinnya adalah saya melihat ada satu kayak semacam paksaan kepada Pak Saifuddin Ibrahim untuk melakukan hal semacam ini. Orang kan gini ya, kalau sama anaknya saja berbeda, apalagi dengan orang lain, kan seperti itu. Jadi pandangan orang itu kalau dengan anaknya jarang lah, apalagi di era sekarang, anak dengan bapak itu biasanya ya klop seperti itu ya. Nah, ini kan anaknya jelas-jelas membuat satu pernyataan ketidaksepakatannya dengan bapaknya sendiri, dan bapaknya menanggapi. Nah, bapaknya menanggapi ini dalam rangka agar orang-orang Kristen ini tidak mamang, istilahnya kan begitu, tidak mamang dengan keyakinannya Pak Saifuddin Ibrahim. Jadi keyakinannya Pak Saifuddin Ibrahim ini seperti ada yang ingin ditampilkan kepada siapa gitu. Ada orang di balik itu, seperti itu. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim dengan keimanannya yang sekarang, di belakangnya itu kayak ada dalang yang perlu dia yakinkan tentang keimanannya. Ini yang saya baca, yang saya tangkap. Makanya ini saya punya satu dugaan, punya satu analisa ya. Kalau dengan melihat seperti ini, Pak Saifuddin Ibrahim ini seperti ada tekanan
ada yang ingin dia yakinkan bahwa dia itu Kristen, ada yang dia yakinkan terlepas dari anaknya. Nah, ini kayaknya Pak Saifuddin Ibrahim ini kemungkinan besar ya mungkin dia ingin kembali lagi ke Islam, tapi ya malu-malu seperti itulah ya, akhirnya kabur ke Amerika. Dan ya sekarang kita lihat sendiri apa yang dia selalu sampaikan, dia selalu lakukan. Ya saya sih cuma berharap ya semoga Pak Saifuddin Ibrahim ini berpikir lebih jernih lagi, berpikir lagi, karena ini urusannya adalah tentang keimanan. Dan ketika beliau tidak meyakini Islam sebagai agama yang benar, ya saya mengikuti apa yang dimintakan oleh anaknya seperti itu. Tapi saya kok ada rasa terbesit di dalam hati Pak Saifuddin Ibrahim ini kelak akan Islam kembali. Hanya saja beliau saat ini mungkin sedang mengalami suatu kegoncangan atau suatu tekanan sehingga beliau menjadi seperti ini. Mungkin ya ini cuma sekedar firasat saya, tapi semoga saja ya benar seperti itu, sahabat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.